Sebelum ayat ini diawali tentang keterangan ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik karena sikap mereka mendustakan kepada Rasulullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Inna Allah wa razzaqu dzu quwwatil matin. Sesungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Oh, hmm. Pertama tentang kata-kata yang ada dalam ayat ini. Illa liya'budun. Melainkan supaya aku Allah memerintahkan mereka untuk beribadah, mengabdi dan menyembah kepadaku dengan sebenarnya. Bukan karena aku butuh kepada mereka. Jika ada sebagian atau kebanyakan dari mereka berpaling atau lalai, maksudnya tidak melaksanakan itu, mereka sendiri nanti yang bertanggung jawab perbuatan itu. Wa ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki untuk menjadikan mereka sebagai sarana atau alat bantu untuk menghasilkan rezeki dan cukup penghidupan itu untuk diri mereka sendiri atau untuk selain mereka. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak menciptakan mereka, jin dan manusia, supaya mereka membantu untuk menghasilkan rezeki dan penghidupan, baik rezeki dan penghidupan untuk diri mereka maupun untuk selain mereka. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidak pula supaya mereka memberi makan diri mereka atau selain mereka. Maksud ayat ini adalah menjelaskan hubungan Allah dengan para hambanya bukanlah seperti hubungan majikan dengan para budak. Para majikan memiliki budak untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah tidak demikian. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Innallaha huwa razzaq. Innallaha huwa razzaq. Allah adalah zat yang Maha Pemberi rezeki kepada semua hamba. Di sini terkandung makna yang tersirat bahwa Allah Maha Kaya, tidak butuh sedikit pun kepada rezeki, karena Dia Maha Kukuh kekuatan. Allah menciptakan tujuan pokok dan dari penciptaan manusia dan jin. Tujuan pokoknya yaitu beribadah. Sementara orang-orang musyrik justru mendustakan Nabi Muhammad dan meninggalkan ibadah kepada Allah. Ada riat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah, mengabdi, dan makrifat kepadaku, bukan karena aku butuh kepada mereka. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 31,
Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terdapat riwayat yang berbunyi, aku adalah hartamu yang tersembunyi. Lalu aku ingin supaya aku dikenal. Maka aku menciptakan makhluk. Maka denganku mereka mengenal aku. Ibadah secara etimologi artinya tunduk, patuh, dengan penuh rendah diri. Tunduk, patuh dengan penuh rendah diri. Itu arti etimologi dari ibadah. Ahlussunnah mengatakan sesungguhnya ibadah adalah ma'rifat dan tulus ikhlas memurnikan ibadah. Ma'rifat adalah tujuan yang benar. Imam Mujahid mengatakan maknanya adalah melainkan supaya aku memerintah mereka untuk beribadah kepadaku. Mengapa dalam ayat ini, dalam perintah beribadah ini, penyebutan kata jin lebih dulu daripada manusia? Hikmah di balik penyebutan kata jin yang lebih dulu di sini adalah bahwa ibadah yang dilakukan oleh jin sifatnya tersembunyi karena mereka tidak nampak, sehingga tidak berpotensi dikotori dengan unsur riya. Beda dengan ibadahnya manusia, karena manusia terlihat, sehingga berpotensi ada unsur riya di dalamnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang luhurnya maksud dan tujuan penciptaan. Ada Riyad ayat 5758. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Allah tidak menginginkan dari penciptaan jin dan manusia untuk menarik manfaat dan tidak pula untuk menghalau mudarat seperti apa yang biasa diinginkan oleh para majikan dari para budak mereka. Allah tidak seperti itu, sebagaimana tadi disampaikan bahwa posisi hubungan Allah dengan para makhluk itu tidak sama dengan posisi majikan dan hamba, majikan dan budaknya. Sebab Allah zat yang maha kaya, yang senantiasa memberi, zat yang memberi rezeki kepada semua makhluk. Allah tidak menciptakan mereka untuk suatu manfaat yang mereka persembahkan kepadanya. Sehingga dari itu mereka haruslah melaksanakan apa yang menjadi maksud dan tujuan diciptakannya mereka. Tujuan utamanya yaitu beribadah. Jadi Allah menciptakan makhluk, menciptakan jin manusia itu bukan dalam rangka untuk supaya para makhluk itu menghasilkan sesuatu yang sesuatu itu akan kembali dipersembahkan kepada Allah. Bukan demikian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah menciptakan para makhluk, para hamba, supaya mereka menghamba, supaya para makhluk ini menyembah kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Siapa yang menaati perintah ini, maka Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran yang paling sempurna. Sedangkan siapa yang melakukan maksiat, durhaka, dan membangkang kepada Allah, maka Allah akan mengadabnya dengan sekeras-kerasnya adab. Allah tidak butuh sedikit pun kepada mereka. Tetapi justru mereka lah yang butuh dan perlu kepada Allah dalam segala keadaan dan tingkah mereka.
Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Yabna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqruk." Allah berfirman, ini hadis qudsi berarti. Wahai anak Adam, fokuslah kamu untuk beribadah kepadaku. Maka niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutupi kebutuhanmu. Hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, fokuslah kamu untuk beribadah kepadaku. Maka niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku cukupi kebutuhanmu. Wa illa taf'al malatu sadraka sughlan walam asudda faqroka. Jika kamu tidak melakukannya, maksudnya tidak mau beribadah, tidak mau fokus beribadah, maka niscaya aku jadikan dadamu penuh dengan kesibukan dan tidak aku tutupi kebutuhanmu. Di dalam sebagian kitab lain, penyebutannya demikian. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, janganlah kamu bermain-main. Aku menjamin rezekimu, maka kamu tidak perlu capek-capek dan bersusah payah. Carilah aku, niscaya kamu mendapatkanku. Jika kamu mendapatkanku, maka kamu mendapatkan segalanya. Jika kamu tidak mendapatkanku, maka kamu tidak mendapatkan segalanya, dan kamu kehilangan segalanya. Padahal aku adalah yang paling kamu cintai daripada segala sesuatu. Bahasan hadis qudsi ini sangat menarik, dan inti dari hadis qudsi ini dulu sudah sering banget kita pelajari dan kita bahas di pengajian-pengajian tempo dulu, bahwa rumus hidup itu seperti dalam hadis ini. Jadi yang perlu menjadi perhatian utama kita itu adalah tugas. Tugas yang diberikan Allah kepada kita. Bukan kepentingan kita, tapi justru penunaian tugas dari Allah untuk kita, yaitu beribadah. Jadi kalau kita fokusnya beribadah kepada Allah, maka hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kita itu secara otomatis akan terpenuhi dengan sendirinya, karena itu dalam tanda petik kewajiban Allah atas diri kita. Jadi kewajiban kita itu adalah beribadah. Kewajiban Allah terhadap ciptaannya adalah memenuhi segala kebutuhannya. Jadi konsep ini jangan sampai kita bolak-balik. Sebab kalau kita bolak-balik, kita yang jadi repot. Sebentar teman-teman. Gangguan teknis.
Wah. Jadi konsep hidup kita itu penuhi tugas kita, yang lain-lain nggak usah dipikir karena itu akan dipikirkan oleh langsung oleh Allah untuk kita, bukan kita yang mikir sendiri. Sebab kalau semuanya kita pikir sendiri, kita akan kehabisan waktu, kehabisan tenaga, dan pasti tidak sukses. Gitu loh. Sementara kalau kita balik, kita penuhi tugas Allah untuk kita, itu yang fokuskan, maka hal-hal lain yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup ini, itu otomatis akan dipenuhi Allah, karena itu menjadi tugasnya Allah untuk kita. Karena Allah pencipta kita itu. Nah, kalau dibalik, maka semuanya akan rusak. Ibadah kita nggak fokus, sementara kita fokus terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, padahal pemenuhan kebutuhan hidup itu sudah dijamin oleh Allah, maka pasti saat kita melakukan pemenuhan kebutuhan hidup itu tidak bisa maksimal. Karena ibadah kita tidak maksimal. Begitu. Ini masih ada kaitannya dengan teori apa dulu yang pernah kita bahas beberapa kali di pengajian. Tentang teori apa ya, lupa saya. Be and have. Itu ya. Jadi kalau kita, Mas Yuda masih ingat apa namanya? Yang mana itu, Ustaz? Yang ini. Jadi apa ya? Perbaikan ke dalam dengan perbaikan keluar. Apa istilahnya dalam bahasa Inggris, saya lupa saya. Be dan have. Kalau tugas kita itu menaikkan be supaya kita dapat banyak have. Jadi saat orang be-nya sangat tinggi, maka tanpa be dan do, sorry kok be dan have. Masih ingat teori be dan do ya? Mbak Jitna masih ingat? Rumusnya be itu berkaitan dengan sesuatu internal diri kita. Sesuatu yang berkaitan dengan batin, dengan hati, dengan kemapanan penataan hati, hubungan dengan Allah, dan seterusnya itu be. Kalau do itu berkaitan dengan usaha yang keluar dari tubuh kita. Berupa apa? Usaha melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya do. Nah, rumusnya itu sangat pasti. Antara be dan do itu harus ada upayanya, harus dilakukan semua. Cuma perbedaannya untuk mencapai maksimal, katakanlah kalau skalanya itu 1 sampai 100, kalau kita ingin bahagia maka kita menghasilkan angka 100. Angka 100 itu bisa ditempuh dengan macam-macam cara. Kesuksesan hidup itu bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Bisa B-nya kecil, hal-hal yang berkaitan dengan hati, pikiran, kepercayaan, keyakinan kita itu kecil, maka risikonya supaya dapat 100, katakanlah itu nilainya 1. Maka supaya dapat nilai 100, harus dikali 100. Artinya do-nya harus 100. Kalau do-nya 100 itu berarti kita nggak sempat tidur, nggak sempat istirahat, kerja siang malam, banting tulang, mikir sampai otak panas, dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau dibalik, B-nya yang ditinggikan, kualitas hati kita tinggi, katakanlah kualitas hatinya sampai 100, maka untuk mencapai 100 nggak butuh dalam tanda petik do yang banyak. Do-nya bahkan cukup 1 saja sudah bisa mencapai angka 100 dan kebalikannya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya teman-teman bisa lihat orang yang dalam tanda petik hubungan dengan Allahnya jauh, maksudnya ibadahnya ala kadarnya, asal-asalan dan seterusnya,
yang penting selesai, yang penting cukup, yang penting apalah, maksudnya tidak ada rasa di situ, maka dalam hidup kita bisa lihat kalau dia ingin sukses, itu pasti benar-benar banting tulang, maksimal banget bekerja, maksimal banget bekerja untuk mencapai sesuatu. Nah, kebalikannya kita lihat orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah, hatinya baik, kualitas B-nya sangat tinggi, maka kita jarang melihat mereka susah payah bekerja mati-matian, tapi secara kesuksesan hidup mereka sukses. Ibarat itu harta benda, seakan-akan harta benda itu datang dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi warning bagi kita atau bisa menjadi pengingat, bisa untuk mengaca. Jadi kalau kita merasakan dalam hidup ini, dalam hal apapun ya, dalam hal belajar, dalam hal mencari nafkah, dalam hal menjalin hubungan, dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu lihat saja kalau kita terlalu melakukannya dan tidak sukses, berarti ada yang error di B-nya, ada yang error di kualitas hati kita, ada yang error, ada yang kurang sempurna di hubungan kita dengan Allah, seperti itu. Sehingga ngoyo gitu loh ya. Nah, kalau kita memaksimalkan, memperbaiki hati dan seterusnya, itu pasti nanti lambat laun kita akan mendapati bahwa diri kita akan sedemikian mudah mendapatkan dunia ini. Seakan-akan semua pintu itu dibuka lebar-lebar untuk kita. Seperti itu teman-teman ya. Berarti teman-teman paham dan bisa punya gambaran tentang itu ya. Demikiankah teman-teman? Hukum-hukum fikih dalam kehidupan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwa penciptaan manusia itu untuk beribadah. Bukan karena ada suatu kebutuhan dari Sang Khalik. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan suatu apapun dari ibadah para hamba sedikit. Jadi ya ibaratnya seluruh ciptaan Allah ini tidak mau beribadah, Allah juga nggak rugi. Kalaupun semuanya taat beribadah juga Allah nggak diuntungkan apa-apa. Penciptaan mereka, penciptaan manusia dan jin, itu juga bukan untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk melayani dan menyediakan macam-macam hal untuk penjagaan, pengamanan, pengawalan, sebagaimana yang dilakukan oleh para majikan terhadap para budaknya. Allah tidak demikian. Karena Allah Maha Pemberi rezeki dan Allah Maha Kuasa. Beliau tidak membutuhkan suatu apapun untuk memperkuat dirinya sendiri. Kenapa Allah tidak membutuhkan? Karena Allah itu Ar-Razzaq, War-Razzaq. Menjelaskan alasan mengapa Allah tidak menghendaki rezeki dari mereka. Karena Allah yang memberi rezeki, bukan sebaliknya. Allah itu Dzul Quwwah. Kalimat Dzul Quwwah ini menjelaskan alasan mengapa Allah tidak menghendaki pekerjaan dari mereka. Karena orang yang menginginkan rezeki berarti dia adalah orang yang fakir. Orang fakir itu orang yang butuh. Allah tidak demikian. Siapa yang menginginkan pekerjaan dari orang lain, atau dengan kata lain menginginkan seseorang melakukan suatu pekerjaan untuknya, berarti dia adalah orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Para majikan terhadap karyawan atau terhadap para budaknya itu seperti itu. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu sehingga
memerintahkan atau meminta tolong kepada para budak atau para pegawainya untuk melakukan sesuatu itu pada mereka. Allah tidak demikian. Demikian teman-teman tafsir dari surat Ad-Dariyat ayat 56 ini tentang penciptaan jin dan manusia oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Lumayan singkat karena ayatnya juga pendek. Kalau ada yang mau disampaikan, dibahas, silakan teman-teman, saya buka. Ustadz, izin tanya. Ya Mas Sujada. Tadi kan kalau di tafsirnya disebutkan bahwa kenapa disebutkan jin dahulu daripada manusia, karena jin itu tidak bisa riak gitu ya Ustadz. Ya. Tapi kalau sesama jin kan juga bisa riak Ustadz. Iya sih. Mereka bisa saling melihat ya. Iya. Itu mirip dengan manusia. Kalau dengan manusia bisa melihat. Jin dengan jin juga bisa melihat. Tapi bisa jadi begini sih menurut saya. Kenapa kok tafsirannya seperti itu? Mungkin dunia jin dengan dunia manusia itu tidak sama seperti kita ya. Jadi jin itu tidak sama. Meskipun sama-sama makhluk yang terkena tanggung jawab, sama-sama makhluk yang mukallaf, antara jin dan manusia itu punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Tapi dalam tradisi istilahnya. Tradisi, suasana dan kebiasaan di dunia jin dan di dunia manusia itu menurut saya berbeda. Meskipun saya tidak tahu persis seperti apa dunia jin, tapi yang jelas pasti berbeda. Kalau tidak berbeda, tidak mungkin dibikin dua alam yang berbeda antara alam manusia dan alam jin. Kalau sama, kenapa dibuat perbedaan antara alam manusia dan jin? Kenapa nggak dibikin manusia semua atau dibikin jin semua? Gitu. Nah, perbedaan ini yang mungkin juga membedakan antara reaksi masyarakat di alam tersebut terhadap tindakan salah satu warganya. Jadi contohnya begini. Reaksi masyarakat manusia terhadap perilaku salah satu manusia itu bisa jadi berbeda kalau dilakukan di alam jin atau sebaliknya, begitu. Jadi kalau contoh yang dari kasus yang kita bahas ini, kalau di alam manusia ada seseorang yang melakukan sesuatu secara terang-terangan, secara terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat lain, oleh manusia lain, itu punya potensi untuk menimbulkan rasa sombong, rasa pamer, dan seterusnya. Bisa jadi tradisi atau sunatullah yang seperti ini yang terjadi di alam manusia, itu tidak sama dengan yang terjadi di alam jin. Kenapa saya berani menyimpulkan ini? Karena sifat manusia dan jin itu ada perbedaan yang luar biasa. Gitu. Sehingga untuk masalah ini bisa jadi jin tidak mengalami hal yang sama persis dengan yang dialami oleh manusia. Contoh dalam kasus ini adalah munculnya rasa riak, atau munculnya rasa melihat orang lain seperti itu terus dengan pandangan bagaimana itu tidak bisa sama persis seperti yang kita rasakan sebagai manusia saat melihat hal yang sama terjadi di alam manusia. Itu pemahaman saya. Nyambung nggak teman-teman ya dari apa yang saya sampaikan? Apa bahasanya bulat? Kayak gitu. Jadi ada perbedaan gitu Mas Sujata. Menurut saya kayak gitu. Mungkin teman-teman punya pikiran lain. Nyambung Ustaz. Nyambung ya. Kenapa saya berani menyimpulkan seperti itu? Karena contoh lagi perbedaan soal sifat, soal karakter dan seterusnya. Banyak sekali yang sering kita dapati dari penjelasan guru-guru kita bahwa sifat dasar manusia dan jin itu sangat berbeda banget ya kan. Bahkan pernah kita dengarkan ungkapan sebaik-baik jin itu bisa jadi seburuk-buruk manusia. Nah, hal-hal seperti itu yang
menguatkan, saya berani menyimpulkan bahwa keadaan apapun yang terjadi di dunia manusia, kalau itu terjadi di dunia jin, bisa jadi tanggapan masyarakatnya akan berbeda, gitu. Akan berbeda, gitu ya. Akan berbeda. Contohnya apalah? Contohnya yang paling gampang gini, karena alam dimensinya berbeda. Kalau di alam manusia orang melihat emas batangan tergeletak seabrek di jalan raya, pasti berduyun-duyun mengambil, ya kan? Karena di mata manusia emas itu sangat berharga. Ya. Sementara kalau itu terjadi di dunia jin, bisa jadi tidak, ya kan? Karena di sana orang masyarakat jin melihat emas itu ya mungkin mirip dengan kita melihat batu atau melihat tanah dan seterusnya seperti itu. Sehingga faktor-faktor pembeda ini yang perlakuannya kayaknya juga berbeda gitu. Meskipun tugasnya sama antara kita dan para jin gitu. Ini kok saya silau ya. Saya tak ganti posisi. Baik teman-teman, ada yang lain? Oh. Gimana Mbak Maria? Mohon maaf bila sudah dibahas, tapi mungkin saya yang ketinggalan, Ustaz. Jadi kan memang dalam ayat tersebut disebutkan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, maksudnya ibadah itu apakah di alam jin itu juga ditetapkan syariat yang khusus bagi mereka sebagaimana manusia dan seperti batasan-batasan seperti itu, Ustaz. Begitu. Kalau sepemahaman saya, Mbak Maria, jin dan manusia itu sebetulnya syariatnya sama, ya. Sebab apa? Sebab penyampai risalahnya sama. Penyampai risalahnya itu dari golongan manusia. Makanya nggak ada nabi rasul dari alam jin atau nabi rasul dari alam malaikat. Nabi rasul itu semuanya dari alam manusia, mulai Adam sampai Muhammad itu semuanya manusia bukan jin. Tapi yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh manusia dalam bentuk rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu wajib diikuti oleh semua makhluk mukallaf yang terdiri dari manusia dan jin. Sehingga jin itu aturan syariatnya ya ikut ajaran Kanjeng Nabi. Kalau jin yang hidup di masa Kanjeng Nabi Muhammad ya semuanya ikut aturan main yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, karena jin itu dalam tanda petik abadi, seabadi kehidupan dunia, maka bisa kita pahami para jin itu mukallafnya semuanya mengikuti ajaran syariatnya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir gitu. Sehingga dari A sampai Z semua hukum, ketentuan dan seterusnya itu sama persis antara manusia dan jin, tidak ada pembeda. Meskipun seperti yang tadi disampaikan Mas Susyada soalan itu ada perbedaan hal-hal kayak gitu. Tapi secara syariat, secara aturan main dan seterusnya, contohnya dalam hukum fikih, dalam macam-macam itu semuanya sama persis. Kenapa kok jin itu bergurunya harus kepada manusia? Kenapa kok jin itu belajarnya syariat agama harus kepada manusia, bukan sebaliknya manusia yang belajar kepada jin? Kan jin dimensinya lebih tinggi, Pak. Kenapa kok manusia nggak belajar kepada jin? Sebagaimana kenapa kok manusia tidak belajar kepada malaikat? Karena malaikat dimensinya lebih tinggi dan seterusnya. Tidak bisa, karena begini. Dulu sudah pernah kita bahas, kenapa kok semuanya belajarnya harus kepada manusia? Termasuk jin yang dimensinya lebih tinggi, kenapa harus belajar kepada manusia, belajar kepada para nabi. Makanya kan banyak riwayat kan, kalau Nabi Muhammad sedang ngajar para sahabat, terus ada jin yang ikut nimbrung dalam halaqah untuk belajar, itu banyak sekali riwayat seperti itu. Salah satu
alasan utama, alasan yang paling mudah kita pahami ya karena dimensi kita dimensi yang paling rendah. Dimensi yang paling rendah itu dimensi yang bisa diakses oleh semua dimensi termasuk yang di atas-atasnya. Jadi malaikat, jin, setan semuanya bisa mengakses kita. Sementara keterbalikannya, dimensi yang rendah itu tidak bisa mengakses sedikit pun dimensi di atasnya. Jadi manusia tidak bisa melihat jin, setan, dan malaikat, sementara malaikat, jin, setan bisa melihat kita. Sehingga yang wajib jadi guru itu dari pihak yang bisa dilihat. Yang paling bisa dilihat oleh semuanya, semua dimensi itu adalah kita, manusia. Sekarang bayangkan kalau Rasul atau Nabi itu oleh Allah diambil atau diciptakan dari golongan malaikat atau dari golongan jin. Manusia yang pusing, ya kan? Bagaimana cara belajar yang melihat saja tidak bisa. Jadi untunglah ketentuan Allahnya seperti itu. Jadi yang menjadi nabi, yang menjadi rasul itu semuanya dari kalangan dimensi manusia, bukan dari golongan jin atau malaikat. Sehingga bisa diakses. Kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya Mbak Maria ya. Jadi kalau ditanya hukum, menurut keyakinan saya semuanya sama persis. Jadi apa yang kita ikuti dari ajaran Nabi Muhammad, yaitu pula yang harus diikuti oleh dunia, oleh golongan jin. Seperti itu. Terus nanti jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau di dunia manusia kita sholat wajib menutup aurat, nek jin gimana Pak menutup auratnya? Kan mereka bisa tembus pandang dan seterusnya. Itu bukan urusan kita. Artinya bisa jadi mereka juga bisa menutupi karena sesama alamnya ya. Sama seperti kita begini kan. Kalau kita nutup ya berarti orang lain nggak bisa lihat. Demikian juga jin gitu. Itu ada lagi yang mau disambung? Nuntun Ustaz. Ya, Mbak Maria. Ada lagi kah yang lain? Mbak Inas, Mbak Jina, Mbak Ismi, Mbak Intan. Apakah ada hal yang mau disampaikan? Mas Susada, ada lagi? Mau menambahkan sesuatu? Kira Ustaz. Menurut saya informasi terpenting dari bahasan ayat ini yang wajib kita ingat-ingat sepanjang hidup kita itu sebagai parameter, sebagai tolak ukur keseharian atau di saat-saat tertentu saat kita merasa terpuruk dan lain sebagainya itu diingat-ingat. Jangan pernah, jadi kalau kita melakukan sesuatu sangat capek, silakan diingat, jangan sampai capek kita itu, capek yang kita tuangkan melalui tenaga pikiran dan segenap jiwa raga kita itu, jangan sampai porsinya lebih banyak kepada sesuatu yang memang benar-benar sudah dijatakan oleh Allah untuk kita. Gitu loh. Itu kita nanti bisa apa ya? Bisa hancur dengan sendirinya gitu. Jadi silakan dibagi tenaganya. Kalau bisa lebih dimaksimalkan kepada yang menjadi tugas kita, bukan yang menjadi tugas Allah, betul ya. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan, mengeluarkan tenaga pikiran, itu maksimalkan kepada sesuatu yang menjadi tugas kita, bukan sesuatu yang menjadi tugas Allah untuk kita. Harus dibalik. Jadi maksimalkan tenaga pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi tugas kita kepada Allah. Bukan yang menjadi tugasnya Allah untuk kita. Bisa dipahami ya? Contoh, rezeki berupa apapun, rezeki kesehatan, rezeki kehidupan, rezeki keuangan finansial, rezeki kenyangnya badan dan seterusnya, itu takarannya dari Allah untuk kita, bukan dari kita untuk kita. Sehingga kalau ada orang terlalu capek ngurusi rezekinya sendiri,
dia pasti nanti akan kelinderan soal tugas utamanya dia kepada Allah. Padahal rezeki itu sudah dalam tanda petik itu tugas resminya Allah yang include saat Allah menciptakan itu otomatis Allah juga bertugas memberi rezeki. Gitu loh. Sehingga ini nilai do-nya direndahkan saja, jangan ditinggikan. Gitu loh. Nilai do-nya direndahkan. Belajar merendahkan nilai do dan meninggikan nilai be. Nilai B itu adalah memaksimalkan upaya usaha kita, tenaga pikiran kita untuk dicurahkan dalam melaksanakan tugas kita kepada Allah berupa peribadahan. Gitu, ya. Kalau teman-teman belum pernah merasakan, silakan bisa dipraktekkan dalam kehidupan teman-teman sekarang ya. Jangan membayangkan kalau rezeki itu hanya ansih soal finansial. Soal apapun rezeki itu ya, kesehatan, kesuksesan belajar, dan seterusnya. Kalau di teman-teman yang usianya sudah lebih tua dari teman-teman, itu sebagian sudah banyak yang merasakan. Terutama yang sudah berkeluarga, sudah mencari penghasilan hidup sendiri, itu bisa merasakan. Saat mereka memaksimalkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah dengan berbagai cara, dengan berbagai wahana, dengan berbagai cara, itu yang mereka rasakan justru rezeki dan lain-lain yang menjadi tugas Allah itu secara signifikan berbanding lurus, ikut naik. Saat mereka kualitas ibadahnya menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas, itu yang dirasakan juga ngikut. Rezeki itu ikut turun. Jadi ngikuti. Kayak gitu. Makanya sama-sama capek mengeluarkan tenaga, itu kalau harus milih, pilihlah capek dalam hal menunaikan tuntutan kewajiban kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Sebab kalau itu yang kita lakukan, kita dapat dua-duanya. Kalau kita hanya capek di sisi tugas pemenuhan Allah untuk kita, mengesampingkan tugas kita kepada Allah, itu kalaupun sukses, kita hanya sukses di bidang itu, dan di bidang ini kita gagal. Dan suksesnya pasti nggak maksimal kalau kayak gitu. Gitu. Semoga teman-teman paham yang saya maksud. Semoga teman-teman paham. Tuh. Ada lagi yang mau ditambahkan? Apakah dirasa cukup? Kok silo banget ya? Kalau cukup, sebelum kita tutup, foto bareng lah. Ya, Ustaz. Jadi foto silakan perlihatkan wajahnya. Nah. Ayo mana ini? Oh, Jojo turu di Mbak Inas. Mbak Jitna. Mbak Ismi, wah turu pisan nih paling. Ya. Wah, Mbak Inas. Oh. Oke, wah Inas nyetir. 1, 2, 3. Nah, tak save dulu. Sekarang tanggal berapa? 8. Oke, foto terakhir sekali lagi. 1, senyum. 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman. Terus Ustaz. Ya. Ustaz. Mari kita tutup dengan membaca doa kafarul majlis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sore nanti nggak ada acara, rotipannya kita mulai lagi ya, teman-teman. Baik teman-teman, makasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Ya.